Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi segitiga. Oke, selanjutnya definisi segitiga dan jenis-jenis segitiga. Untuk yang pertama, definisi segitiga terlebih dahulu. Jadi segitiga terdiri atas 3 ruas garis yang berbeda, di mana titik ujung suatu ruas garis berimpit dengan titik pangkal ruas garis yang lain. Segitiga ABC ini ditulis dengan notasi segitiga ABC. Ini merupakan gabungan dari ruas garis AB, BC, dan CA. Karena ruas garis AB, BC, dan CA ini merupakan himpunan titik-titik, maka segitiga ABC juga merupakan himpunan titik-titik. Ruas garis AB, BC, dan CA juga disebut dengan sisi segitiga ABC. Ini sebuah segitiga terdiri dari daerah dalam atau interior dan daerah luar atau eksterior. Untuk lebih jelas daerah yang mana saja yang luar dan daerah mana yang dalam bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, ini dalam sebuah segitiga ini akan terbentuk 3 buah sudut. Nah, ini dalam sebuah segitiga ABC ada sudut ABC, ada sudut BCA, ada sudut CAB. Ini untuk sisi AC ini berada di hadapan sudut ABC. Sisi BC ini ada di hadapan sudut CAB. Sisi AB ini ada di hadapan sudut BCA. Oke, selanjutnya ukuran segitiga. Jadi pada suatu segitiga, ukuran ketiga sisinya tidaklah sembarangan, sebab kita tidak dapat menggambarkan suatu segitiga yang misal ukurannya 3 cm, 5 cm, dan 10 cm. Ketiga ukuran sisi suatu segitiga ini akan memenuhi suatu aturan yang disebut ketidaksamaan segitiga, yaitu jumlah ukuran dua sisinya lebih dari ukuran sisi lainnya. Nah, jadi di sini kalau contoh yang tadi untuk ukuran segitiganya 3 cm, 5 cm, dan 10 cm tidak bisa kita gambarkan menjadi sebuah segitiga karena jumlah dari dua sisi yang lainnya itu tidak lebih besar daripada satu sisi yang lain. Nah, ini misalkan sisi 3 cm ditambah sisi yang 5 cm itu tidak lebih besar daripada sisi 10 cm. Jadi ini tidak akan terbentuk suatu segitiga. Nah, jadi ini untuk ketidaksamaan segitiga pada segitiga ABC berlaku AB ditambah AC ini lebih besar daripada BC. AB ditambah BC lebih besar daripada AC. Sisi AC ditambah sisi BC ini lebih besar daripada sisi AB. Jadi ada aturan untuk ukuran segitiga yang dinamakan ketidaksamaan segitiga. Oke, ini untuk jenis-jenis segitiga. Ini untuk berdasarkan ukuran panjang sisinya, dikenal dengan istilah segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Mungkin waktu di sekolah ada juga yang namanya segitiga sembarang gitu ya. Oke, ini untuk segitiga sama sisi adalah segitiga yang ukuran panjang ketiga sisinya itu sama. Sedangkan untuk segitiga sama kaki adalah segitiga yang paling sedikit ada dua sisi yang ukuran panjangnya sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan segitiga sama sisi itu merupakan himpunan bagian dari segitiga sama kaki. Ini himpunan segitiga berdasarkan ukuran sisinya dapat diilustrasikan dalam diagram Venn nanti untuk pada slide berikutnya. Oke, ini contoh bentuk diagram Venn untuk jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya. Jadi di sini ada segitiga yang di luar ini ada segitiga sembarang. Terus ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi. Jadi ini segitiga sama sisi itu merupakan himpunan bagian dari segitiga sama kaki. Ini untuk penggambaran
jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Jadi ada 3 himpunan segitiga yang berdasarkan sudut segitiga, jenis sudut segitiga. Yang pertama adalah himpunan segitiga lancip, yang kedua himpunan segitiga siku-siku, yang ketiga adalah himpunan segitiga tumpul. Nah, untuk himpunan ketiga segitiga berdasarkan jenis sudutnya dapat diilustrasikan melalui diagram Venn berikut ini. Nah, jadi tidak saling beririsan ya, tidak ada bagian juga. Jadi ini saling lepas. Jadi ada himpunan segitiga lancip, himpunan segitiga tumpul, himpunan segitiga siku-siku. Nah, ini untuk representasi jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sisi dan jenis sudutnya bisa kita lihat dalam diagram Venn berikut ini. Nah, jadi untuk segitiga itu semestanya, dan di sini ada segitiga tumpul, ada segitiga lancip dan segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini untuk yang segitiga sama sisi itu pasti merupakan segitiga lancip. Sedangkan segitiga sama kaki itu bisa kemungkinannya bisa segitiga lancip, bisa segitiga tumpul, bisa juga segitiga siku-siku. Itu untuk penjabaran terkait diagram Venn segitiga berdasarkan ukuran sisi dan jenis sudutnya. Selanjutnya, jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga. Nah, di sini pada setiap segitiga terdapat 3 buah sudut. Nah, ini berdasarkan gambar di sini ada sudut X, sudut Y, sudut Z. Di sini untuk ketiga sudutnya itu berjumlah 180 derajat. Nah, jadi X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat ini sama dengan 180 derajat. Oke, nah ini untuk pembuktiannya bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat bisa dilakukan uji coba atau percobaan sebagai berikut. Jadi ini buat dulu sembarang segitiga ABC pada selembar kertas dan gunting masing-masing daerah sudut seperti pada gambar slide sebelumnya. Itu kita beri notasi X derajat, Y derajat, Z derajat. Terus kita pada kertas lain gambar sebuah garis dan tempelkan potongan-potongan ketiga daerah sudut yang tadi telah dipotong, dan ternyata kalau kita tempelkan potongan-potongan sudut itu akan membentuk suatu garis lurus. Nah, jadi diilustrasikan pada gambar seperti ini. Nah, berdasarkan percobaan dengan memotong kertas yang berbentuk segitiga dan menempelkan potongan-potongan sudut segitiga tersebut akan terbentuk suatu garis lurus sehingga jumlah ketiga ukuran sudut sebuah segitiga itu sama dengan ukuran sudut lurus, yaitu 180 derajat. Ini untuk membuktikan ukuran sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat dengan cara percobaan. Oke, ini selanjutnya untuk cara formal pembuktian bahwa jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Nah, jadi di sini untuk mengetahui jumlah ukuran sudut-sudut dalam segitiga, kita pembuktian secara formal buat garis PQ yang sejajar dengan garis BC dan melalui titik A pada sebuah segitiga ini. Bisa dilihat pada gambarnya yang di bawah ini. Nah, ini karena PQ sejajar dengan BC, maka ukuran pasangan sudut dalam berseberangannya
sama besar ya. Nah, ini artinya bahwa ukuran sudut ABC ini sama dengan ukuran sudut BAP, yaitu Y derajat. Dan ukuran sudut ACB ini sama dengan ukuran sudut CAQ, yaitu Z derajat. Nah, ini selanjutnya bahwa kita terlihat pada garis PQ ini ada 3 buah sudut, yaitu ukuran sudut PAB, ukuran sudut BAC, dan ukuran sudut CAQ. Nah, ini sama dengan Y derajat ditambah X derajat ditambah Z derajat. Nah, ini membentuk suatu garis lurus, yaitu PAQ. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa garis lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi, bisa dikatakan bahwa jumlah ukuran sudut-sudut dalam suatu segitiga itu sama dengan 180 derajat. Yaitu untuk definisi segitiga, terus untuk bagian-bagian segitiga, terus untuk jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sisinya, berdasarkan jenis sudutnya, terus ini untuk jumlah ukuran dalam sebuah segitiga. Ini mungkin untuk materi pertemuan kali ini adalah materinya tentang definisi segitiga, terus jenis-jenis segitiga, dan untuk menunjukkan jumlah ukuran sudut dalam segitiga. Oke, ini semoga bisa untuk membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan pada pertemuan 4. Terima kasih, diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.